Halo semua, jumpa lagi dengan saya Herman Safadi Prabowo di channel YouTube Warner Matic, channel YouTube khusus yang membahas transmisi matic dan mobil matic, satu-satunya di Indonesia yang konsisten membahas tentang mobil matic dan transmisi otomatis. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari viewer. Nah, apa ini pertanyaan? Ada pertanyaan dari user RBN. Mohon pencerahannya. Saya pakai mobil transmisi CVT. Dicoba keluar kota sering pakai kickdown. Apakah akan pengaruh ke ausan komponen CVT? Terima kasih untuk pertanyaannya. Cuma saya nggak dijelaskan mobil matic apa ya, tahun berapa, supaya kita bisa menjawab lebih detail sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab secara general aja, secara umum, karena pertanyaannya tidak spesifik terkait dengan mobil apa. Nah, sebelum saya menjawab itu, saya ingin jelaskan bahwa transmisi matic berbasis CVT ya, umumnya sudah full electrical, sudah full computerized gitu. Jadi hampir nggak ditemuin lah transmisi matic CVT yang non electrical, non computerized, itu hampir nggak ada lah, boleh dibilang nggak ada. Jadi semuanya sudah full electrical dan full computerized. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berkendara keluar kota gitu ya, terus kita menggunakan kita agresif dalam berkendara itu, melakukan kickdown ya, atau berakselerasi dengan mendadak. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Nah, pada saat kita melakukan akselerasi secara tiba-tiba ya, atau menekan pedal gas, kickdown istilahnya ya, secara tiba-tiba, maka sebetulnya kita sedang memaksa mesin untuk mengeluarkan tenaga torsi lebih gede secara spontan. Karena pada saat kita melakukan kickdown, maka sensor pedal ya akan memberi sinyal ke ECU akan memerintahkan ke motor throttle kemudian akan membuka, memberi udara masuk lebih banyak ke ruang bakar. Kemudian oleh sensor motor throttle itu sinyalnya akan diteruskan oleh sensor throttle ke ECU. Lalu ECU akan memberi supply bahan bakar yang lebih besar ke ruang bakar, sehingga karena udara masuk lebih besar, bahan bakar masuk lebih banyak, maka power mesin akan meningkat, torsinya akan semakin gede. Nah, pada saat torsi semakin gede, apa yang terjadi dengan transmisi? Yang terjadi adalah kita sedang memaksa transmisi matic CVT itu untuk bekerja lebih keras, karena kita tahu bahwa transmisi matic CVT itu basis perubahan rasionya adalah pada CVT SI yang terdiri dari 2 puli dan 1 belt atau sabuk baja. 1 puli primer itu disuplai oleh oli bertekanan sehingga sudutnya makin mengecil dan menarik pegas yang ada di puli sekunder. Nah, kalau kita melakukan tekanan atau melakukan kickdown secara spontan, maka kita memaksa si belt ini bekerja lebih spontan, lebih keras untuk menarik puli sekunder. Nah, apa yang terjadi ya, tentu karena belt ini dipaksa bekerja keras. Nah, kita tahu meskipun namanya sabuk baja ya, steel belt, tapi ya nggak kuat-kuat amat sebetulnya gitu ya, tidak kuat-kuat amat. Jadi ketika kita sering melakukan itu, maka dikhawatirkan daya tahan belt ini tidak akan lama. Nah, ketika daya tahan belt tidak akan lama, akan menimbulkan slip ya, yang nanti pulinya rusak ya, akan timbul masalah baru dengan transmisi matic itu. Jadi
Kalau ditanya apakah bermasalah, ya mungkin seketika tidak gitu ya, tetapi dalam jangka panjang akan mengurangi daya tahan atau mengurangi usia pakai dari transmisi Matic CVT itu, khususnya pada CVT SI-nya gitu. Nah, CVT SI-nya sendiri kan bukan barang murah gitu ya, bukan barang yang bisa dibeli dengan harga yang murah, dan untuk mobil-mobil tertentu harganya bisa belasan juta gitu. Jadi sayang sekali gitu. Jadi kalau kita senang naik berkendara secara agresif, yang harus dipahami bahwa mobil Matic dengan transmisi Matic CVT itu adalah mobil yang dikembangkan untuk tujuan kenyamanan berkendara ya, karena perubahan rasionya yang smooth. Tapi kalau kita pengen agresif ya sebaiknya kita pakai mobil-mobil yang semi sport atau yang sport, itu akan lebih mendukung ya, daripada kita berakselerasi, kita agresif terus kemudian nanti merusak transmisi Matic. Kalau ada yang tanya misalnya kenapa nggak boleh gitu ya, ya boleh aja gitu kan, itu mobil-mobilmu sendiri kok gitu ya, kalau mau rusak ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ketika kemudian timbul masalah dengan transmisi Matic itu ya jangan menyesal gitu ya, terima aja apa adanya, diperbaiki gitu. Dan transmisi Matic CVT itu bukan transmisi Matic yang tidak bisa diperbaiki ya, memang transmisi Matic itu bisa diperbaiki, komponennya diganti, dilakukan perakitan dan pemasangan dengan benar, dan nanti akan kembali pulih seperti semula. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, semoga membantu, dan terus menjaga transmisi Matic CVT dengan baik, melakukan perawatan dengan baik, penggantian oli juga secara rutin dan baik, dengan kualitas juga yang baik. Dan sekarang ini banyak sekali oli palsu yang beredar di pasaran, oli CVT misalnya. Hati-hati, jadi jangan tergiur hanya dengan harga murah, tapi kemudian nanti berefek ke transmisi Matic. Jadi lebih baik hati-hati pada pemilihan dan pembelian oli. Kita nggak bisa ya, apalagi teman-teman baru beli sekali 2 kali nggak ngerti mana oli yang bagus, mana oli yang tidak, mana asli, mana tidak. Lebih baik dibawa ke bengkel, itu jauh lebih baik ya. Itu saja pesan dari saya, jawaban dari saya. Terima kasih, see you.